Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau keberadaan kami adalah karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Kau berikan, sehingga Engkau memampukan kami untuk melangkah ke rumah Tuhan. Tuhan berkati kebaktian ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Hamba-Mu pada ini akan menyampaikan firman Allah. Urapi mulut bibirnya ya Tuhan, agar kebenaran firman Allah boleh dinyatakan, dan kami jemaat yang mendengarkan boleh diberkati. Dan kami mau terus belajar untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan dalam hidup kami ini Tuhan. Agar setiap kata-kata yang keluar dari hamba-hamba Tuhan ini tidak menjadi sia-sia Tuhan, tapi kami boleh melakukannya Tuhan Yesus, sehingga kami benar-benar bisa merasakan betapa sukacitanya hidup di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu mungkin masih dalam perjalanan atau yang berhalangan hadir. Kiranya Tuhan tolong senantiasa melawat mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Kita akan nyanyikan lagu El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku lemah, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia.
Dia besar, dahsyat dan mulia, dahsyat, dahsyat dan Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, haleluya, amin, puji Tuhan. Waktu berjalan begitu cepat. Jadi saya menyaksikan kebaktian melalui online. Gereja Pusat sudah 61 tahun, tidak terasa. Kalau 61 tahun waktu berdiri, saya belum dilahirkan. Ya, saya sekarang umur kita 60 tahun, jadi belum dilahirkan. Tidak terasa waktu begitu cepat ya. Puji Tuhan, tentunya kita berdoa terus ya, Gereja Baptis semakin hari semakin berkati oleh Tuhan, baik di pusat ataupun di cabang. Oke, kita lanjutkan dengan nyanyian Tuhanlah Gembalaku. Tuhanlah Gembalaku, ku takkan kekurangan, yang membaringkan aku di padang rumput hijau. Dia membimbing aku pada air yang jernih. Dia menuntun aku di jalannya yang benar. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kebaikan mengikutiku, panjang hidupku. Gembalaku, ku takkan kekurangan. Dia membaringkan aku di padang rumput hijau. Ia membimbing aku pada air yang tenang. Dia menuntun aku di jalannya yang benar. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kebaikan mengikutiku, panjang umur hidupku. Kebaiklah lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kebaikan mengikutiku, panjang umur hidupku. Kebaikan mengikutiku, panjang umur hidupku. Kebaikan mengikutiku, panjang umur hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kebaikan selalu ada dalam hidup kita, kalau kita ingin bahagia, jadikanlah Tuhan gembala kita, pemimpin kita di dalam rumah tangga. Pasti kita akan mendapatkan sukacita yang penuh. Baik saudara sekalian, kita masuk ke ruang kesaksian. Mungkin di antara saudara ada yang menyaksikan cintanya Tuhan, kami persilahkan. Silakan Pak Andre.
Puji Tuhan. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Salam. Nama saya Andres Jobudi. Jadi ini kedua kalinya saya di mimbar ya. Kalau kemarin di mimbar di bawah, sekarang di atas. Jadi selama di Rebana di Cianjur ini kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat di Bethlehem cabang Cianjur yang telah mendukung kami dalam doa pelayanan Rebana, terutama dengan setiap pribadi lepas pribadi. Jadi dari berbagai tempat yang kami datangi dalam pelayanan Rebana pasca bencana ataupun dalam pelatihan, saya pribadi selalu menggabungkan diri dengan gereja-gereja, kalau ada itu gereja baptis, tapi kalau memang tidak ada ya gereja yang paling mungkin terdekat atau yang akrab. Jadi sejak tahun 2006 saya selalu berpedoman atau bukan berpedoman atau janji kepada Tuhan, jikalau datang ke gereja, maksudnya ibadah bertemu secara langsung, nah itu bagi kami, bagi saya pribadi yang bergumul dengan Tuhan, itu adalah suatu kemenangan yang luar biasa. Jadi walaupun dari 2006 sampai sekarang ini itu saya selalu kalah juga, banyak juga kalahnya, terutama apalagi kalau masa-masa COVID kemarin. Sebelum COVID katakan bukan monoton kehadiran, tapi memang itu panggilan dari hati saya secara pribadi. Waktu 2006 itu saya berkomitmen kepada Tuhan, jikalau Tuhan izinkan saya bisa datang ke gereja itu dengan niat hati saya sendiri, bukan karena ajakan, bukan karena itu tuntutan dari Rebana kantor, enggak, tapi itu panggilan. Itu saya merasa menang Tuhan. Saya boleh izinkan, saya merasa bangga dan menang karena bisa mengalahkan satu kemalasan, ego, dan banyakkah istilahnya, apalagi setelah sampai 2020. Nah itu COVID, kita harus online ya, secara online ibadah. Nah itu memberi rasa yang 1 tahun bisa lagi gabung, baru bertemu tatap muka di gereja 3 kali atau 4 kali, online lagi sampai 2001 itu. Dan ini masa kami setelah 2001 kemarin ini, masa-masa itu yang benar-benar saya pribadi alami sebelum tahun 2006 itu. Sebelum saya komitmen untuk Tuhan, kalau saya datang menerima panggilan Tuhan untuk pergi ke gereja, walaupun itu saya paksakan, tapi saya menang dengan segala godaan, segala ajakan yang ada di depan. Pasti banyak sekali itu tantangan-tantangan seperti itu, apalagi di tempat saya di Solo itu tantangan lebih banyak lagi. Mungkin dari setiap, saya sering bukan mengusir ya, meminta teman-teman yang datang untuk nanti sampai jam 5:30. Kalau di Solo ibadah biasa jam 6 sore, dan itu kalau pagi memang saya belum bisa menang. Kalau di gereja kami, di Gereja Baptis Indonesia Banaran Solo itu ibadah paginya jam 6 pagi, jadi 2 kali ibadah, jam 6 pagi dan jam 6 sore. Dan saya hanya minta kepada Tuhan untuk yang jam 6 sore saja itu sulit, apalagi kalau yang jam 6 itu mungkin tambah sulit lagi. Tapi suatu kebanggaan juga apabila saya bisa hadir di pagi itu rasanya itu memang benar-benar Tuhan itu ada. Jadi yang membimbing bukan karena niat saya pribadi untuk datang kepada Tuhan, tapi
Tuhan juga bantu, dimudahkan lah itu. Nah setelah selesai ibadah pulang, saya benar-benar merasakan setelah menang, bisa duduk di kursi ini, katakan itu, saya bisa merasa menang. Dan itu juga belum selesai, sampai pulang nanti, dan itu saya baru merasa satu kemenangan itu bisa saya raih. Dan itu kami sampaikan kepada pimpinan Rebana juga dalam kesaksian secara pribadi. Kadang kita juga sering ditanya itu, apa arti ibadah pelayananmu itu, terus apa kegiatanmu. Kemarin Ibu Ida juga ingatkan saya, apa waktu kalau kamu ke gereja itu apa yang kamu dapat. Nah itu jaga, kami juga saksian, walaupun dalam 2 minggu kemarin saya kalah juga. Satu saya ketiduran, yang kedua memang saya lagi tidak enak badan, dan itu membuat saya harus kalah dengan apa namanya yang ada dalam diri kami, pikiran, dan itu saya tidak bisa menang. Tapi puji Tuhan, 2 pertemuan ini saya selalu bertekad dalam hati, pokoknya jangan sampai kalau udah jam 3 saya tidur, istilahnya itu. Jadi saya kesempatkan untuk ibadah dimanapun sebenarnya, tidak di sini. Waktu di Lombok saya juga seperti itu. Jadi di Lombok itu jemaatnya lebih sedikit lagi dari sini, tapi bukan dari baptis GGBI, tapi dari kekerabatan baptis itu. Dan kami di situ juga perjuangan juga, apalagi di Mentawai. Nah, Pak Andreas juga sudah pernah di sana, malah saya selalu sering kalah karena nggak paham bahasanya, mohon maaf itu. Nah, puji Tuhan di sini saya diingatkan lagi kepada ya, tentang apa komitmen saya pribadi kepada Tuhan, dan Tuhan membantu menolong kami, dan itu luar biasa. Kiranya kesaksian ini menjadi motivasi dan menjadi apa hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat, dan kita semua diberkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Andreas. Tentunya setiap kesaksian kita dikuatkan ya, bahwa memang tidak mudah kita melawan kedagingan, apalagi kalau musim hujan, enaknya lebih baik tidur aja ya daripada kebaktian. Tapi kalau kita ingat betapa kasih Tuhan itu luar biasa, perjuangan kita sebetulnya belum ada apa-apanya ya, kalau kita membandingkan dengan kasih Tuhan. Kalau kita ingat kasih Tuhan, walaupun hujan gede apa, kita akan berangkat selama Tuhan masih berikan kekuatan kepada kita. Ingatlah akan kasih-Nya. Baiklah, kita akan mendengarkan lagu pujian dari Kak Uncu. Kami persilahkan Kak Uncu.
Haleluya, terima kasih Koncu untuk puji-pujiannya. Kita akan masuk ke doa syafaat. Doa syafaat akan dibawakan oleh Pak Imam. Kami persilakan Pak Imam. Mari kita sehati berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk boleh beribadah, berbakti, menyembah kepadamu Tuhan, mendengar taburan firman Tuhan. Kami boleh berkomunikasi melalui doa. Kami menyerahkan segala permasalahan di dalam kehidupan kami. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon ampun. Apabila ada hal-hal yang tidak kami dapat atasi, Tuhan akan menolong mengatasi berbagai permasalahan di dalam kehidupan kami. Ketika kami terlepas di dalam masalah, Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sayang kepada kami, memperdulikan kami, dan kami boleh tetap di dalam lindungan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Roh Kudus yang ada di dalam hati kami masing-masing boleh tetap menyala-nyala dan hidup, sehingga kami boleh dimenangkan dari perkara dunia. Kami boleh hadir bersama-sama beribadah pada sore hari ini di tempat ini. Kami pun mengucap syukur untuk kesetiaan yang sudah dibuktikan oleh anak-anak-Mu yang hadir di ruangan ini. Hadir, memuji, memuliakan nama Tuhan, berdoa dan mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, juga kami ingin menyerahkan rekan-rekan rebana di dalam pelayanannya. Tuhan menolong setiap pribadi, dan ketika pelayanan itu disampaikan boleh diterima oleh orang banyak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan teman-teman dari rebana boleh menjadi Alkitab yang terbuka, berbeda dengan yang lain karena mereka memiliki Tuhan Yesus, di mana kata-kata, tindak tanduk berada di dalam karakter Kristus. Bapa di surga, kami menyerahkan juga pertumbuhan kerohanian kami agar terus ditolong oleh Tuhan, sehingga kami boleh semakin dewasa di dalam kerohanian. Kami menyerahkan juga semua anak-anak Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan di sini. Boleh Tuhan berkati, dan firman-Nya boleh menjadi kekuatan bagi kami semua, sehingga anak-anak-Mu yang boleh hadir di sini menjadi pilar untuk menumbuhkan, menguatkan jemaat di sini, dan juga boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak orang yang dimenangkan jiwanya, boleh bergabung bersama di tempat ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga apabila di dalam kehidupan kami, di keluarga kami ada yang sakit ataupun ada kendala di dalam kesehatan, Tuhan akan menolong, boleh menjamah, menyembuhkan, sehingga mereka boleh bersama-sama beribadah, berbakti, bersukacita di dalam kesembuhannya. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur untuk Gereja Induk boleh merayakan ulang tahun ke-61. Tuhan sudah menyertai sepanjang 61 tahun, dan kami mengucap syukur untuk cabang dan pos PI yang boleh bersama-sama dilayani dan melayani. Kami pun boleh melakukan hal-hal yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya ke tangan-Mu. Biarlah taburan berkat-Mu boleh menghampiri kami. Kami pun boleh melaksanakan dan melakukan semua perintah-perintah Tuhan dengan baik. Ampuni Bapa salah dosa kami, terpujilah nama Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Imam. Kayaknya tadi ada lagu yang terlewat.
Kita akan nyanyikan 287 Yesus Kawan yang Sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan berjumpa lelah, karena kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan, cobalah hidupmu, jangan kau berputus asa, karena Tuhan berseru. Yesus kawan yang sejati, tidak ada taranya. Dia tahu kelemahan, doa padanya. Adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Dia mau menolong kita, doa padanya. Amin. Puji syukur, haleluya. Baik saudara sekalian, kita akan memberikan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita beri dengan penuh sukacita. Petugas persembahan adalah Pak Andre. Sebelumnya kita berdoa dulu. Pak Andre silakan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan adalah Bapa kami, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja, Allah yang kami kenal di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur dan terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu atas berkat-Mu, atas lawatan-Mu, atas jamahan Tuhan di dalam kehidupan kami, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan telah berkati kami, Tuhan telah melindungi hari lepas hari kami, dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, dalam aktivitas kami. Ya Tuhan, saat ini boleh kumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu, untuk kami belajar bersama-sama dalam kebenaran firman-Mu. Berarti kami untuk saat ini dalam kesempatan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan di dalam persembahan ini. Tuhan berkati hati dan pikiran kami, berkati tangan-tangan kami yang memberikan persembahan. Ini persembahan ini bisa menjadi nama-Mu diberikan dan menjadi penjangkauan di daerah Cianjur dan sekitarnya ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, datanglah kerajaan-Mu dan ampuni segala dosa, kelemahan, kekurangan kami. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan kuasa, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Kita nyanyikan Mari Kumpulkan. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menaburkan anggai penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Saya bacakan panggilan memberi. Hendaklah terambil di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Tuhan pasti memberkati saudara sekalian. Terima kasih. Baik saudara sekalian, kita akan masuk ke dalam pembacaan Alkitab yang terambil di dalam Ibrani 4 ayat 13. Saya akan bacakan untuk saudara. Ibrani 4 ayat 13, demikian bunyinya. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Haleluya, puji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Hanya Yesus Jawabanku. Yang ku cari damai dengan Bapa dalam Yesus, hanya ku cari ketenangan, hanya ku dapat di dalam Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak satu pun dapat menghalangiku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sama Dia hatiku damai dalam alam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghidupku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus
Tuhan, saudara sekalian, kita akan menikmati firman Allah yang akan disampaikan oleh Pak Dhani. Kami persilakan. Baik, makasih Pak Randi. Mari kita tunduk sejenak dan sama-sama mari kita memeriksa diri kita. Apa yang menjadi kerinduan kita datang kepada Tuhan? Apa yang menjadi dasar kita datang kepada Dia hari ini? Biar segala pujian, segala pengagungan kita hanya bagi Tuhan, Allah yang layak terima segala penghormatan dan pengagungan dari kita. Haleluya Yesus. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya bagi Yesus Tuhan Rajaku sekarang dan selamanya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya bagi Yesus Tuhan Rajaku sekarang dan selamanya. Mari jemaat kita berdiri sama-sama dan katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya bagi Yesus Tuhan Rajaku sekarang dan selamanya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya bagi Yesus Tuhan Rajaku sekarang dan selamanya. Oh Tuhanku, bila ku mengagumi semesta alam hasil karyamu, bintang dan guru semua menjadi pengharapan. Mari jemaat katakan, aku memuji, aku
Sungguh hati kami boleh melimpah dengan ucapan syukur sebab kami punya Allah yang besar. Sungguh hati kami boleh melimpah dengan sukacita karena kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh kami sore ini Tuhan boleh memuliakan nama-Mu, menyanyikan haleluya, memuji nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Sebab kami punya Allah yang sangat setia dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua ini. Kami percaya anugerah-Mu berlimpah untuk kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu juga berlimpah untuk saudara-saudara kami, keluarga kami yang kami tinggalkan juga di rumah Tuhan. Dan kami percaya hari ini Tuhan siapkan berkat buat kami. Karena memang itulah pribadi Allah yang selalu mau memberkati setiap anak-anaknya yang rindu datang kepadanya. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Urapi kami satu persatu Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk belajar, untuk mengerti, untuk memahami, terlebih lagi untuk melakukan semua kehendak-Mu di hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu menyampaikan dengan bahasa yang dimengerti kami semua, sehingga kami pulang, kami beroleh sukacita, sebab Tuhan Yesus ada bersama kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas semua ini. Haleluya. Amin. Baik, shalom, selamat sore menjelang malam. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah sangat setia, tetap setia bersama-sama beribadah di tempat ini, memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya anugerah Tuhan akan terus berlimpah dalam hidup kita, amin. Membuat kita semakin kuat menjalani hidup ini di tengah-tengah situasi yang memang tidak begitu mudah, tapi tidak sulit juga. Tetapi dilepas dari sulit atau tidak sulitnya, ketika kita ada di hadiratnya Tuhan, menaikkan pujian buat Tuhan, memuji nama Tuhan, maka Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah pujian umatnya. Dan semua perkara yang kata kita tidak mungkin, Tuhan bilang, aku masih bisa. Dan Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Sampai satu hari nanti, semua kita akan mendengar, hai engkau hambaku yang setia, masuk dalam persekutuan dengan aku. Amin. Hari ini kita mau belajar dengan tema yang diberikan oleh gereja, ialah tentang aku bertanggung jawab. Tadi di kitab Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-13, sama-sama kita diingatkan oleh Tuhan bahwa satu hari nanti kita ini semuanya, siapapun juga, apapun juga, betapa hebatnya atau tingginya kedudukan kita, satu hari kita semua akan berdiri di hadapan Tuhan dan tidak ada satupun yang bisa kita sembunyikan, tidak ada satupun juga yang bisa kita banggakan, karena semuanya akan telanjang terbuka di mata Tuhan. Dan kita masing-masing harus memberikan yang namanya pertanggungan jawab dalam hidup ini. Saya coba cari kata tanggung jawab ini, artinya menurut kamus bahasa Indonesia dituliskan di sini adalah kesadaran seseorang melakukan suatu kegiatan dan bersedia menjalani resiko akibat dari perbuatan yang dia lakukan. Jadi sekali lagi, tanggung jawab itu ialah kesadaran seseorang melakukan suatu kegiatan dan bersedia menjalani resiko akibat dari perbuatannya. Jadi kewajiban yang ditanggung termasuk berani nanggung akibatnya. Itu tanggung jawab. Mau perbuatannya baik atau perbuatannya buruk, ada hasil akhirnya yang akan dinikmati, yang akan diperoleh, dan itu sebagai salah satu bukti tentang tanggung jawab. Ketika kita ini
diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk melakukan suatu kegiatan, satu keadaan dalam hidup ini, itu kepercayaannya Tuhan buat hidup kita, dan satu hari Tuhan akan tuntut tanggung jawab kita ketika kita diminta melakukan itu. Kita buka sebentar kitab Matius pasal yang ke-25. Matius 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Bapak Ibu Saudara pasti saya yakin sudah pernah membaca tentang perumpamaan ini. Matius 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya tidak akan membacanya, kita tidak akan bacanya, tapi ini dikisahkan tentang seseorang yang akan pergi dan dia memberikan ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1 talenta. Lalu dikisahkan di sana yang 5 menjadi 10, yang 2 menjadi 4, tapi yang 1 dia tetap 1. Ini kepercayaan. Waktu Tuhan memberi kepercayaan kepada kita, kita mau jadi 5 jadi 10 bisa? Bisa. Mau tetap 5 bisa? Bisa. Karena minggu kemarin saya baru sampaikan, satu keunikan Tuhan menciptakan alam semesta dan isinya ialah ada pada manusia, karena manusia punya hak bebas. Kamu mau nurut oke, nggak nurut silahkan, akibatnya kamu tahu sendiri. Nggak perlu dipaksa, nggak perlu didorong-dorong, nggak perlu. Karena sudah tahu kesadarannya kita ketika kita melakukan sesuatu dan tahu akibatnya. Dan hari ini Matius 25 ayat 14 sampai 30 mengingatkan kita bahwa itu tanggung jawab yang harus kamu jalankan. Mau kamu bertumbuh, mau kamu nggak bertumbuh, tetap satu hari ujungnya akan ditanya, kenapa? Dan bagaimana? Jadi hidup kekristenan itu bukan hanya sekedar aku terima keselamatan dan puji Tuhan, haleluya, aku mati, aku masuk surga. Enggak sesederhana itu dan enggak semudah itu. Memang itu sesuatu yang menurut orang dunia, gampang-gampang tinggi jadi orang Kristen, nanti enggak ngomong percaya, masuk surga. Saya mah kudu gini, saya mah kudu gini. Siapa bilang gampang, saudara? 5 harus jadi 10, 2 harus jadi 4, mau dekem 1 bisa? Bisa. Dan Tuhan mau kita bertumbuh, berkembang, karena kepercayaan yang Tuhan berikan. Artinya kekristenan itu bukan hanya sekedar nanti aku berangkat ke sorga, sampai di sorga. Tapi kekristenan itu tanggung jawab. Karena apa? Karena kepercayaan yang dia kasih. Keselamatan itu bukan free ticket. Anda dapat free ticket masuk Ancol seumur hidup. Selama mau gak bosan masuk. Anda masuk sorga, ini free ticketnya. Kekristenan itu bukan free ticket, tapi kekristenan itu tanggung jawab. Anda, saya kasih sesuatu yang akan masuk surga, tapi sepanjang perjalanan Anda menuju surga, ini yang harus Anda lakukan. Bisa santai? Bisa. Bisa riweuh? Bisa. Kekristenan itu tanggung jawab yang Tuhan berikan supaya kita mau memikul kuk yang Tuhan kasih. Karena kuk yang Tuhan berikan itu tidak berat. Artinya tanggung jawab yang dia mau berikan dalam hidup kita adalah sesuatu yang pasti mampu kita lakukan. Karena dia yang tahu ukurannya kita sampai mana. Gak mungkin ukurannya saya disesuaikan dengan ukurannya Pak Andre. Beda kekuatannya. Diukurkan lagi dengan Bu Encai, ya beda juga. Dan semua itu Tuhan berikan seturut apa yang Tuhan kehendaki. Karena dia yang tahu, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Jangan yang 1, itu saya pengen 5. 1 gecan pugu jalan, yang 5. Jadi ketika kita diberikan kepercayaan sama Tuhan tentang tanggung jawab kekristenan, kehidupan yang baru yang Tuhan sudah beri, maka dasarnya ialah taat. Gak ada lagi hal yang lain. Gimana kita bisa bertanggung jawab di hadapan Tuhan dengan kekristenan yang Tuhan berikan, keselamatan yang Tuhan berikan? Taat. Itu dasarnya. Gak usah ditawar-tawar lagi yang lain. Kejadian pasal yang kedua.
Saya sering banget ya kalau khotbah di sini ya, kejadian deui, hawa deui, Adam deui, teu bosan ya pada ini. Kejadian pasal yang kedua, nanti Bapak Ibu Saudara di rumah boleh baca Kejadian pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik, yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada satu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah sungai Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk santai-santai saja. Untuk apa? Gawe, hei. Kamu ditaruh di taman yang bagus, ini sungai sudah ada, pohon udah ada, kerja. Pelihara taman itu, usahakan taman itu. Kan itu yang disuruh sama Tuhan. Ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dan kalau Bapak Ibu Saudara lihat ayat selanjutnya, Tuhan tahu ketika manusia ini ditempatkan dan diberi tugas, dia enggak mampu sendiri. Berikutnya dituliskan Tuhan ciptakan binatang-binatang yang dibawa kepada manusia ini, dan silahkan manusia kamu kasih nama. Mau monyet, mau sapi, mau kambing, mau apa, kasih nama sama kamu. Ini hebatnya saudara. Dari mana awalnya itu monyet yang begitu? Kan kita mah nggak tahu teh, oh iya monyet. Ini awalnya manusia ini diciptakan, ditaruh di taman, dikasih tugas. Tugas pertama kamu, nih kasih nama. Sudah dikasih nama, Tuhan lihat, wanu akur. Masa Adam ngarendeng jeung kebo. Cari yang sesuai, maka Tuhan bentuk yang sama. Sepasang Tuhan kasih. Perintahnya apa? Taat. Jangan kamu makan buahnya. Jangan kamu pegang buahnya. Apalagi kamu makan. Dan seperti yang saya pernah sampaikan di pasal yang ketiga, kenapa Hawa bisa makan itu buah? Kenapa dia bisa ambil? Karena dia enggak puas. Dia ditipu, dia bisa balas tipuannya iblis. Tapi ketika iblis bilang, kalau kamu makan buah itu, kamu sama kayak Allah. Kamu bisa tahu semuanya. Oh gitu tuh. Maka ketika dia jalan lewat pohon itu, dia lihat buahnya ada. Tiap hari dia lewat. Tiap hari dia lihat. Dan dia gak tertarik sama buah itu. Tapi ketika iblis bilang, kamu nanti jadi seperti Allah. Oh ini rada lain. Baru diambil. Baru dimakan. Suaminya dikasih. Ada suaminya deh di bedegong. Dimakan saudara bareng. Jatuh. Dasar ketaatan itu hilang begitu saja. Karena apa? Gak puas. Dan tertarik dengan yang namanya buah itu. Ketika hidup kita tidak puas dengan keadaan kita, dosa itu jadi sesuatu yang sangat menarik untuk dilakukan. Ketika kita tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan kasih, akhirnya ketaatan kita luntur dan dosa itu jadi sesuatu yang nikmat untuk kita perbuat. Maka hari ini Tuhan mau ingatkan dasar dari tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup kita ialah taat. Taat. Kita buka sebentar 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ketiga.
1 Yohanes 2 ayat yang ketiga, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu menuruti perintah. Kata menurut ini mengandung arti sesuatu yang ketaatan yang berjaga-jaga. Jadi ketaatan yang dilakukan karena sungguh-sungguh dan sadar. Itu kata menurut. Jadi kalau kita ini mengenal Allah, ialah kita menurut. Artinya kita sadar, kita terjaga, kita harus lakukan apa yang Tuhan mau, yaitu perintahnya. Perintah-perintahnya bahasa aslinya ditulisnya entole. Kalau diterjemahkan merujuk kepada perintahnya Kristus, ajarannya Yesus. Jadi kita dikenal Allah dan kita mengenal Allah kalau kita taat, menuruti dengan sadar, dengan terjaga, kita mampu mengikuti, menuruti semua yang Tuhan Yesus ajarkan, perintah-perintahnya. Ada dua macam taat. Yang satu taat karena aturan. Ini taat karena aturan itu berasal dari diri sendiri, usaha sendiri, dari kedagingan. Ketaatan yang nuntut kesempurnaan tanpa boleh ada satupun yang gagal. Itu ketaatan karena aturan. Oh, kalau nggak dilakukan nanti jangan-jangan saya nggak diberkati. Kalau saya nggak gini, jangan-jangan nanti keluarga saya kenapa-napa. Kalau gini, jangan-jangan begitu usahanya sepi, oh jangan-jangan saya lagi nggak taat ini sama Tuhan. Itu ketaatan karena konsepnya manusia, aturan. Jadi kalau ada sedikit melanggar langsung, waduh, ini mah karena saya dosa, cilaka ya mah. Itu taat karena aturan. Yang kedua, taat karena anugerah. Taat karena anugerah ialah semangat untuk taat karena tulus dan penuh kasih yang digerakkan oleh anugerah Allah. Ketika ketaatan itu tetap dilakukan dalam segala keadaan, mau jatuh, mau bangun, mau lemah, mau kuat, Tuhan tidak pernah memperhitungkan itu sebagai kegagalan. Tetapi Dia akan melihat hati kita, kenapa kamu gagal? Tadi Pak Andre kesaksian ya, gagal. Kalau saya kan sebagai manusia, Pak Andre nya males-males teuing. Saya konsepnya konsep saya. Tapi Tuhan tahu hatinya dia. Kenapa dia gagal dan itu jadi pergumulannya dia. Saya tidak boleh menghakimi seseorang, siapapun, apapun keadaannya, saya tidak boleh menghakimi. Karena seseorang punya pergumulannya sendiri, punya perjuangan sendiri, dan ketaatan yang dia lakukan karena anugerah, tidak ada patokan kalau dia gagal, dia langsung dibuang oleh Tuhan. Enggak. Tapi ketika dia gagal, ketika kita gagal, kita mencoba untuk bangkit kembali, dan Tuhan selalu beri kesempatan dalam hidup ini. Bayangkan kalau Tuhan itu sedikit salah, tempeleng, gaplok. Yang udah-udah aja bukan bengok saudara, mati saudara. Ditampar malaikat mah mati yang udah-udah juga. Saudara. Kalau cuma sekedar bengok bisa diurut, ngerinya Pak Iman, bisanya Pak Iman. Ayo mati mas saudara mau diurut gimana juga, ada mau hirup deui. Jadi artinya ketaatan yang kita lakukan bukan karena takut, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Aduh takut gak diberkati, enggak saudara. Kita taat karena kita mengasihi Tuhan dan kita berusaha untuk melakukan yang terbaik. Itu ketaatan yang jadi dasar tanggung jawabnya kita kepada Tuhan. Pertanyaan saya sekarang, apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh kita? Kan dari tadi kita ngomong tanggung jawab nih. Dasarnya udah ada, harus taat. Nah, udah ditanggung jawabkan deh. Apa yang harus kita bawa nanti di depannya dia? Kira-kira apa? Menurut Bapak Ibu, apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh kita?
Ada dua yang saya tulis. Satu, panggilan hidupnya kita. Efesus pasal yang kelima, ayat 15. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikanlah dengan seksama apa panggilan hidup kamu. Kenapa? Karena Allah sudah pilih kita. Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Sekali lagi, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa diberikan kepadamu. Apa yang dipertanggungjawabkan? Panggilan hidup kita. Dengan seksama kita periksa, kita jalani. Kenapa harus dijalani? Karena Allah sudah milih. Kalau Allah sudah pilih Dani Gunawan harus lakukan, maka saya harus lakukan. Karena Tuhan yang pilih. Oh Tuhan jangan saya tuh. Itu aja. Kan biasa gitu ya. Kalau kamu nanti doa makan ya. Oh jangan nanti situ aja. Jangan saya. Gak bisa saya. Kita doa diharap teh. Mana kegak lancar. Ngomong aja gak bisa. Itu ngomongnya udah lebih panjang daripada doanya. Saudara. Jadi ketika Tuhan minta kita tanggung jawab dengan panggilan hidup ini, alasannya apa? Karena Tuhan sudah pilih kamu untuk diselamatkan. Dan itu artinya Tuhan kau percayakan, nih kamu aku kasih hidup sampai nanti kamu masuk surga. Dep. Dan dia gak akan tarik lagi. Kamu sampai kesebelen diambil lagi. Ke neraka aja kamu. Enggak saudara. Kenapa Gereja Baptis punya keyakinan keselamatan itu kekal? Karena Tuhan yang kasih, bukan kita yang cari. Kalau kita yang cari bisa hilang. Karena kemampuannya kita kebatas. Hari ini sukacita, 5 menit bisa ambak-ambakan. Hari ini bisa ngucap syukur, besok bisa ngutuk. Itu kita. Tapi karena Allah yang sudah pilih, aku yang pilih kamu. Mau kamu jelek, mau kamu bagus, mau kamu bangun, mau kamu jatuh, mau kamu apapun, aku yang pilih kamu. Dan aku yang tetapkan kamu, kata Tuhan. Bukan dunia ini, bukan hamba Tuhan, bukan gereja, tapi Tuhan yang sudah tetapkan kamu. Supaya apa? Ini tanggung jawabnya. Kamu punya buah. Bulan lalu kita bahas ya tentang buah itu. Artinya luar biasanya Tuhan memberikan kita kesanggupan, kemampuan yang luar biasa. Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-4 dan yang sampai dengan 4 dan 5. Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Enggak ada yang paksa Tuhan. Enggak ada yang sogok Tuhan. Mau kita rajin, mau kita apapun, itu enggak ngaruh di mata Tuhan. Karena yang Tuhan lihat hati kita. Yang Tuhan lihat hidup kita. Penyerahan kita, tanggung jawab kita. Karena apa? Dia yang sudah pilih. Jadi yang pertama, apa yang harus dipertanggungjawabkan? Ialah kehidupan kita ini. Karena Dia sudah pilih kita. Jalankan. Itu yang nanti satu hari akan ditanya sama Tuhan. Woi, ngapain aja woi? Oh Tuhan saya sudah ini.
Ditambahin sedikit, silahkan ditambahin. Kata Tuhan juga telanjang di depan aku, kamu mah gak bisa bohong, gak bisa nambah, gak bisa ngurang. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi yang harus dipertanggungjawabkan? Tadi Pak Iman doakan, rohaninya harus tumbuh. Karena nanti akan bertanggung jawab. 5 jadi 10, 2 jadi 4. Itu tumbuh. 5 jadi 3, itu mebes. 2 jadi hiji, mebes. 1 nggak jadi apa-apa, itu wah, bohwat. 1 jadi 0, haleluya, usir. Potong, buang ke api. Pertumbuhan rohani itu ialah Tuhan memberi kita kemampuan untuk menjalani hidup ini. Tuhan memberi kepercayaan dan kita harus mengolah hidup ini, jadi jangan jadi bayi rohani terus. Senangnya nginum susu gitu. Kira-kira kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sampai umur segede gini, kita nih, untung saya mah coba susu, untung ya. Jadi kalau bisa mah ganti sama teh manis gitu sama Tuhan ya. Jadi kalau kita minumnya susu setiap hari, susu ultra gitu, pagi siang malam, apa yang terjadi kira-kira saudara? Ngadat saudara. Dikasih mana ge ngamuk, ya orang Israel kan dikasih mana ngamuk, saudara lama-lama tuh, atau Tuhan kapan ada babi panggang, atau kapan ada samcan, atau kapan Tuhan ada burung puyuh, dikasih sama Tuhan burung puyuh, sampai apa? Sampai mimisan saudara. Nanti Bapak Ibu Saudara lihat. Sampai keluar darah dari hidung bangsa Israel karena saking rakusnya pengen makan daging terus-terusan. Tuhan mau kita jadi orang Kristen yang rohaninya bertumbuh. Karena kalau tumbuhan tidak tumbuh ada 2 kemungkinan. 1 memang dia dibonsai. Kedua dia memang gak bisa tumbuh karena dia busuk. Kita tidak akan pernah mau jadi Kristen bonsai. Aduh bagus ya, kamu biarin kecil iman kamu juga tapi kamu mah cute. Aduh, kamu mah orang Kristen yang lucu. Gak ada saudara di mata Tuhan kayak gitu. Karena Tuhan mau kamu tumbuh. Rohaninya harus dewasa, harus tumbuh. Ibrani pasal yang kelima. Ayat yang ke-11. Sampai 14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya kamu menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab dia anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih bisa atau untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Anak kecil pegang besi, di bawah ini ada colokan saudara, dicolok saudara. Kesetrum dan gak ngerti. Kalau seumur kita mau besi itu dicolok, namanya haleluya, lucu pisan. Hurung, caang, nyala itu saudara. Artinya kalau kita ditinjau dari umur, ditinjau dari anggota gereja, ditinjau dari segala macam. Weh, kamu teh udah lama ya jadi orang Kristen, tapi kamu teh jadi baik nih. Tuhan mau kita tumbuh, Tuhan mau kita berkembang. Memang kata Tuhan juga di sini, dia harus punya panca indera yang terlatih. Yang namanya dilatih itu enggak ada yang enak. Diakon Iman ini dulu salah satu pelatih ini ya, binaraga ya, fitness. Kira-kira ada enggak Pak Iman yang jadi ototnya karena dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Pakai apa? Pakai pensil lah, nggak ada tong berat. Nggak ada saudara. Dikasih beban 5 kilo masih bisa tambah lagi. Sampai katanya yang saya baca, dan itu dibenarkan juga sama Pak Pelatih, otot kita ini luka waktu dibentuk. Jadi kalau kita rohani kita yang masih bayi ini Tuhan bentuk,
Dari susu dikasih bubur tepung dikasih tajin. Itu mah tajin mah zaman saya kita saudara, yang gambarnya budak hidung. Itu zaman saya. Nanti pindah lagi ke pisang, pindah lagi ke biskuit, pindah lagi segala macam. Akhirnya bisa nasi padang segala macam gitunya. Itu tumbuh. Ususnya tumbuh. Bayangin kalau kita badan segede gini, ususnya segede si dede. Rendang lewat. Karena Tuhan mau kita tumbuh. Efesus pasal yang keempat. Kita balik lagi. Ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Efesus pasal 4 ayat 13, 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh rapi, tersusun, diikat jadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Gak bisa ditawar-tawar lagi. Karena Tuhan mau kita tumbuh ke arahnya Kristus. Dan itu butuh perjuangan. Gak bisa cuma tunggu nanti masuk surga. Rugi. Kalau hari ini kita tersakiti, kalau hari ini kita terluka, hari ini kita menderita, hari ini kita diizinkan Tuhan mengalami semuanya itu prosesnya Anda terluka sehingga Anda sampai ke Kristus. Dan itu yang Tuhan mau. Kita tumbuh. Karena kedewasaan itu bertumbuh dengan perjuangan. Kita semua ngalami bagaimana kita bertumbuh secara fisik, dan itu butuh perjuangan. Dan hari ini Tuhan ingatkan itu. Ada dua hal yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Satu, panggilan hidup kita karena Dia sudah pilih. Yang kedua, rohani kita harus tumbuh. Sekarang yang jadi masalah, kenapa kita bisa tidak bertanggung jawab dengan dua hal tadi? Halangannya apa? Amsal pasal 1 ayat yang ke-32. Amsal 1 ayat 32, sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keeganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Kenapa Bapak Ibu Saudara dan saya bisa tidak bertanggung jawab? Kenapa Bapak Ibu Saudara bisa tidak menyadari bahwa kita ini bertanggung jawab sama Tuhan dengan panggilan hidup kita dalam pertumbuhan rohani? Karena kita lalai. Orang bebal dibinasakan oleh kelalaiannya. Artinya lalai, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajiban, bermalas-malasan, berlambat-lambat, menunda-nunda, itu lalai. Itu lalai. Nanti Bapak Ibu Saudara baca Keluaran 16 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-36. Keluaran 16 ayat yang ke-1 sampai yang ke-36. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca. Itu luar biasanya ketika orang-orang Israel ini perlu makanan dan Tuhan kirim mana, kalau orang Israel ini berlambat-lambat, dia nggak dapat mananya. Kalau mataharinya keburu keluar, dia nggak dapat itu mananya, keburu cair, hilang. Bisa dia malas-malasan? Bisa. Santai-santai bisa. Kata Tuhan, ini waktunya aku turunin mana. Nanti ajalah sebentar lagi. Dan memang kejadian, saudara. Perhatikan ayat yang ke-21. Keluaran 16 ayat 21. Setiap pagi mereka memungutnya tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cair, hilang, habis.
Kalau ditunda, kalau dilambat-lambat, gak punya bekal, gak punya mana, habis. Yang kedua nanti Bapak Ibu Saudara baca di rumah sebagai bagian yang terakhir yang saya mau sampaikan. Kitab 2 Samuel, pasal yang ke-20. Ayat yang kedua sampai ke-22. 2 Samuel pasal yang ke-20 ayat yang kedua sampai 22. Nanti Bapak Ibu Saudara baca. Kurang lebih ceritanya seperti ini. Jadi di Israel ini ada satu orang namanya Seba. Seba Bikri ini disebutnya orang dursila, orang jahat, orang nggak punya etika, nggak punya apa. Dia ngehasut orang-orang Israel untuk, ngapain sih kamu ikut Daud? Ngapain sih kamu kamu juga nggak dapat apa-apa? Mending kamu ikut aku. Kita berontak aja dari Daud. Kita berontak. Dan ketika Daud kembali karena Daud ini dia mengasingkan diri karena dia diserang oleh anaknya sendiri, oleh Absalom. Jadi ketika selesai, Daud kembali lagi, ini ada satu orang lagi saudara. Seba ini bikin gara-gara. Dia ngehasut orang-orang Israel supaya tinggalkan Daud, ngapain juga kamu ikut Daud, ayo kita berontak. Dan itu diketahui oleh Daud. Sehingga akhirnya Daud panggil panglima perangnya. Namanya Amasa, dipanggil. Amasa ini dipanggil lalu, kamu pergi selama 3 hari, kumpulkan orang-orang Yahudi, kumpulkan mereka semua, supaya mereka jangan dengar itu hasutannya Seba. Ayat yang ke-5, 2 Samuel 20. Lalu pergilah Amasa mengerahkan orang Yehuda, tetapi ia menunda tugas itu sampai melewati waktu yang ditetapkan raja. Ditunda saudara. Suruh pergi, dia berangkat, tapi dia nggak langsung pergi. Dia tunda. Dan akhirnya nanti Bapak Ibu Saudara baca di ayat yang ke-14, Seba ini keburu sampai saudara. Kalau 3 hari ini dilakukan, Seba itu nggak akan sampai. Dan dia bisa mencegah orang-orang Yehuda ini dipengaruhi. Tetapi Seba sampai ke sana. Dan apa yang dilakukan Daud? Dia suruh Yoab, cari Amasa, dan kamu selesaikan tugasnya. Dan Yoab sampai kepada Amasa dan Amasa dibunuh. Lepas dari Yoab itu berambisi untuk jadi panglima raja karena dia tadinya panglima, tetapi Daud lebih pilih Amasa. Lepas dari itu, tetapi Yoab melakukan apa yang Daud perintahkan. Dia tidak tunda, dia kejar, dia ketemu, dia bunuh. Dan akhirnya dia juga serang Seba. Diselesaikan tugasnya. Ketika kita menunda apa yang Tuhan mau untuk kita bertumbuh, kita bisa berkata, oh Tuhan nantilah. Kira-kira ya umur hampir 60 lah Tuhan lah. Kalau udah 60 mah ya udah wayahnya. Karena udah mau menuju Yerusalem gitu ya. Udahlah kalau mau 60 mah bolehlah saya rajin-rajin lah. Oh bolehlah saya ke gereja rajin-rajin gitu. Ketika kita menunda, maka Tuhan gak akan pernah, hei, jangan gitu tuh, ayo. Los. Silahkan. Udah diingetin lagi sama Tuhan, ya tunda lagi. Bisa? Bisa. Karena kita punya hak bebas kok. Tetapi akibatnya sudah terlihat. 1, orang Israel gak akan pernah bisa makan kalau dia menunda tunggu sampai panas matahari. 2, orang Israel akan musnah. Karena apa? Dihasut habis-habisan. Iblis hari ini, tugasnya iblis apa saudara? Saya pernah sampaikan ya, kalau kita berdosa, kita minta ampun sama Tuhan, kasusnya ditutup sama Tuhan. Beres. Yang suka ngorek siapa? Iblis. Kan itu kerjaannya iblis. Kan kita mah udah selesai, kata Tuhan, kalau kamu mengaku segala dosamu, maka Ia adalah Allah yang setia dan yang adil, yang akan mengampuni kamu dari segala dosamu. Kasusnya ditutup. Selesai. Tapi iblisnya bisik, dia gak bisa tuh, udah kamu mah dosanya juga udah segede apa tuh kamu mah.
Masa ngomong sama Tuhan, Tuhan ampuni aku, selesai. Gampang-gampang teuing. Masa percaya sama Yesus yang udah mati di salib, selesai. Itu penjahat yang sebelah Yesus. Kalau harus lewat proses hidup gak keburu, saudara. Kan di hari itu disalib bareng. Yang satu mengutuk, yang satu bilang, Tuhan, kalau nanti sampai Firdaus ingat aku ya. Oke, hari ini juga berangkat sama aku. Dia gak tunda. Kalau hari ini kekristenan kita tidak pernah bertanggung jawab dengan kita menunda hidup sebagai orang yang sudah dipilih Allah, satu hari nanti kita akan berdiri di hadapan Dia. Dan Ibrani tadi katakan, Anda dan saya bertanggung jawab karena udah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Gak bisa ditambah, gak bisa dikurangin. Gak bisa dipuji sama orang lain. Oh iya, si Denny ini mah orangnya rajin loh, bener loh. Ini kita ngomong lagi di alam sana ya. Oh, saya lagi di sidang, saya ketemu sama Ibu Sudewi. Malaikat, dah si Denny mah bagus. Saya tong pipiluan atuh, mas urusan orang. Jadi kita pribadi harus bertanggung jawab. Dan Tuhan mau hari ini kita ingat, sama seperti Adam dan Hawa yang malu karena mereka tahu mereka telanjang. Hari ini kita belajar untuk malu di depan Tuhan. Kata Tuhan, kenapa kamu bisa tahu kamu? Ya ada saya salah Tuhan. Saya pernah sampaikan di kaum muda, kalau saja Adam dan Hawa waktu Tuhan bilang, kenapa kamu tahu kamu telanjang? Dan mereka bilang, ampuni saya ya Allah karena saya makan buah itu. Kasusnya kayaknya ditutup, ini Alkitab nggak ada nih saudara. Tapi karena Hawa nyalahin Adam, Adam nyalahin ular. Adam nyalahin Hawa, Hawa nyalahin ular. Dikutuk sama Tuhan. Kan tadinya sama Tuhan cuma nanya. Dijawabnya dengan dari situ. Dari situ. Sama kalau kita juga jadi orang Kristen, kita, kenapa kamu begini? Gara-gara ini. Nanti, kenapa kamu? Itu. Hayo, putaran saudara. Hari ini Tuhan ingatkan kita, jangan pernah kita lalai dengan tanggung jawab kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Karena apa? Dia sudah pilih. Dia sudah tetapkan. Dan Tuhan pilih tidak pernah salah. Tidak pernah salah Handi ada di tempat ini. Tidak pernah salah Panandi ada di tempat ini. Tidak pernah salah kita ada di tempat ini. Karena memang Tuhan sudah tetapkan. Amin. Amin. Serahkan semuanya buat Tuhan. Karena hidup kita, tubuh kita, kerohanian kita, semuanya hanya jadi miliknya Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama menundukkan kepala dan kita sama-sama naikkan satu pujian. Serahkan pada Tuhan tubuh, roh dan jiwaku. Aku hanya ingin hidup bagi Yesus Tuhanku. Tubuhnya serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Ku serahkan pada Tuhan tubuh, roh dan jiwaku.
Mari ambil waktu sejenak untuk kita mulai memeriksa diri kita pribadi. Sampai di manakah kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan kita. Kesetiaan dan ketaatan tidak ditentukan oleh berapa lamanya kita menjadi orang Kristen, tetapi kesetiaan dan ketaatan ditentukan oleh hati kita yang hanya mau ditujukan dalam kasih-Nya Tuhan. Kita taat bukan karena kita takut tidak diberkati. Kita taat bukan karena kita takut tidak bisa melakukan sesuatu, tetapi kita taat karena kita memang mengasihi Tuhan yang sudah memberikan semuanya dalam hidup kita. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bunyinya nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Mari kita berdiri sama-sama dan katakan, tubuhnya nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Serahkan, ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Tuhan, inilah hamba-Mu boleh sampai di hadapan-Mu hari ini. Kami membawa semua tubuh, jiwa, roh, akal, budi, kekuatan kami hanya kepadamu ya Tuhan. Dan hari ini Bapa, kami mau menjadi orang Kristen, menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab, taat kepada Tuhan, membawa hidup kami untuk bertumbuh, berbuah, dan boleh memuliakan Tuhan. Sehingga sekeliling kami Bapa boleh diberkati oleh kehadiran kami semua. Boleh menjadi garam, boleh menjadi terang yang siap menerangi dan siap untuk memberi rasa kepada sekeliling hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami kalau kami sering melalaikan setiap tanggung jawab kami di hadapan-Mu. Dan kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah lalai untuk tetap setia mengampuni kami dan menunggu kami untuk kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Mari jemaat kita buka hati kita. Terima berkat dari Tuhan. Karena hari ini Tuhan merindu untuk memberkati kita berlimpah-limpah dalam kasih-Nya. Diberkatilah setiap orang yang datang dengan takut akan Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang datang dengan menghormati Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang datang dengan haus akan kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang rindu melaksanakan setiap kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dan diberkatilah setiap orang yang setiap saat membawa hidupnya sebagai Injil yang terbuka, yang dapat dibaca dan dinikmati oleh semua orang. Karena Allah di dalam nama Yesus Kristus melalui Roh Kudus akan tetap menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya dan sampai kita kembali kepada Dia. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih atas semuanya ini. Immanuel, Immanuel,
Silakan ambil waktu sejenak untuk berdoa, bersaat teduh mengakhiri ibadah kita malam hari ini.